Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maesa dengan NPM 2217051101 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman terstruktur mengenai sorting algorithm dan Fibonacci number. Yang pertama itu adalah tugasnya itu menggunakan algoritma bubble sort. Untuk kodenya di sini saya menggunakan library IOStream, seedtime, csttdlib, dan iomanib. Lalu menggunakan using namespace std. Pertama kita membuat fungsi untuk bubble sortnya itu dengan parameter integer array dan integer array size. Lalu kita membuat perulangan untuk index array yang dimulai dari 0. Lalu juga kita membuat perulangan untuk membandingkan elemen yang bersebelahan dalam array, lalu kita menukar posisi jika dibutuhkan. Selanjutnya itu adalah membuat perbandingan antara array J dan array J plus 1, yang dimana jika array J ini lebih dari array J plus 1, maka array J akan masuk ke file temporary, dan jika array J sama dengan array J plus 1, maka array J plus 1 akan masuk ke dalam temporary. Lalu selanjutnya itu untuk in main-nya atau fungsi utamanya. Di sini menggunakan konstanta data array size itu 100, dimulai dari 100 dulu. Lalu kita menghitung waktu dimulai untuk runningnya menggunakan clock underscore t start, lalu clock. Lalu kita menggunakan srun dengan time untuk membentuk bilangan bulat yang terus berubah. Lalu kita memanggil lagi fungsi dari bubble sort dan memanggil juga parameternya, lalu menghitung waktu jika sudah selesai menggunakan clock underscore t n sama dengan clock. Lalu untuk menghitung waktu yang telah ditentukan itu kita menggunakan tipe data double, lalu waktu yang dibutuhkan atau time taken sama dengan tipe data double ini untuk pengurangan waktu akhir dan juga dikurang waktu mulai dibagi dengan clocks per second. Itu fungsi dari library seedtime. Lalu kita see out untuk running time-nya menggunakan fix dan set precision. Ini gunanya untuk semisal 5 angka di belakang koma yang dibutuhkan. Lalu kita memanggil untuk waktu yang dibutuhkan atau time taken-nya di sini. Untuk tugasnya itu menginput data kalau dia tipe datanya itu ada 100. Ini udah saya masukin tipe data 100. Kalau di running itu maka dia akan menghasilkan waktu dalam milisecondnya itu adalah 0. Jadi tidak ada waktu. Jadi kita masukin saja 0,0. Lalu untuk yang 1000 itu kita coba running, waktunya juga masih 0, belum ada penambahan. Lalu selanjutnya itu kalau tipe data itu adalah 10.000, maka running time-nya akan bertambah menjadi 0,098. Kita masukin datanya. Lalu selanjutnya itu adalah 100.000 running. Karena 100.000 ini adalah data yang cukup besar, maka komputer membutuhkan waktu untuk merunning dari semua data tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa running time dari keseluruhannya itu adalah 17 detik 83200. Lalu selanjutnya itu adalah jika data yang diinginkan itu adalah 1 juta, kita coba running, maka file akan hasil compile akan langsung selesai dikarenakan data tersebut terlalu banyak dan komputer tidak mampu untuk menguruti waktu untuk compile-nya. Jadi ini kita anggap saja error atau kita strip saja. Lalu selanjutnya itu adalah selection sort. Di selection sort ini library yang dibutuhkan sama seperti bubble sort tadi. Lalu kita membuat fungsi swap untuk selection sort ini karena untuk sort di selection ini ada cara untuk swap. Kita menggunakan fungsi swap seperti ini. Lalu kita membuat fungsi selection sort dengan parameter integer array dan integer array size.
Lalu kita membuat perulangan i yang digunakan ini untuk memilih elemen yang terkecil lalu dipindahin posisinya di array size. Kalau udah ditemuin bila elemen yang lebih kecil, indeksnya itu bakal memperbarui terus dengan nama min IDX atau index. Lalu selanjutnya itu mencari elemen terkecil di antara elemen yang belum diurutkan. Ini jadi min IDX ini bakal nyari terus elemen yang lebih kecil yang belum diurutin di array i. Lalu jika ditemukan elemen yang lebih kecil, maka memperbarui lagi seperti yang di atas. Lalu selanjutnya itu menukar elemen terkecil dengan elemen yang terdapat pada posisi i. Jadi ini terjadi perpindahan untuk mensorting dari mana yang paling kecil sampai ke paling besar. Lalu untuk program utamanya itu in main, kita masukin konstanta arraynya di sini sama seperti yang sebelumnya, dimulai dari 100. Lalu kita menghitung waktunya itu menggunakan clock start clock sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita menggunakan string juga untuk membentuk bilangan bulat yang berubah seperti sebelumnya. Lalu memanggil fungsi dari selection sort tersebut, terus menghitung waktu untuk selesainya itu menggunakan clock underscore tn. Lalu menghitung waktu yang telah dibutuhkan, yaitu double time taken yang dibutuhkan, terus double n dikurang start dibagi clock per second. Terus kita see out running time-nya itu adalah fix separation di 0, di belakang koma itu ada 5, terus time yang dibutuhkan. Jika data itu 100, kita coba running itu 0,0, masih belum ada waktunya. Lalu jika 1000 itu masih 0 juga, kita inputin. Kalau datanya itu 10.000, data juga masih 0. Kalau 100.000 datanya itu berubah menjadi 0,00100. Ini kita inputin aja. Lalu kalau misal datanya itu adalah 1 juta, maka filenya akan langsung berhenti dikarenakan karena file yang data yang dibutuhkan itu sangat besar sehingga komputer tidak bisa mengcompile-nya gitu. Untuk kompleksitasnya ini yang kompleksitas O nya untuk yang label sort ini adalah O n kuadrat 2. Lalu untuk yang selection sort ini juga sama, itu adalah O kurung n2 kuadrat, n kuadrat. Lalu untuk merge sort itu sama menggunakan library seperti sebelumnya. Yang pertama itu kita ngebuat fungsi merge dulu dengan parameter seperti ini. Lalu kita membuat array sementara yang dimana array ini gunanya untuk menyimpan array kiri sama kanannya. Lalu kita menyalin elemen dari bagian kiri ke kanan secara sementara. Jadi ini kita nyimpan array bagian kiri ini ke array i. Lalu kita nyimpan elemen bagian kanan juga ke array sementara. Ini kalau untuk yang array kanan disimpan ke array J. Lalu kita gabungin kembali array sementara menjadi array utama secara terurut hingga terpenuhi yang diminta itu. Lalu kita menyalin sisa elemen dari bagian kiri jika ada. Lalu kita juga menyalin sisa elemen kanan jika ada. Lalu selanjutnya itu kita membuat fungsi untuk merge sortnya itu secara rekursif. Lalu kita melakukan pengecekan apakah yang di posisi kiri ini lebih kecil dari posisi yang di kanan. Lalu kita menghitung nilai mid atau middle, nilai tengah sebagai titik tengah. Lalu kita memanggil merge sort ini secara rekursif untuk bagian kiri. Lalu kita juga memanggil secara rekursif merge sort ini untuk bagian kanan. Lalu di akhir kita menggabungkan kembali kedua bagian ini secara terurut. Lalu kita panggil fungsi utama itu in main,
kita sama seperti sebelumnya, kita menggunakan data yang udah ditentukan. Terus kita menghitung waktu mulainya menggunakan srand agar bilangan selalu berubah. Terus memanggil fungsi dari merge sort, lalu menghitung waktu selesai dan menghitung waktu yang dibutuhkan. Untuk data pertama itu kita masukin 100, kita coba running, itu masih 0. Lalu untuk data kedua itu adalah 1000, masih 0 juga hasil time nya. Untuk yang 10.000 data time nya itu adalah jadi 0,00100. Lalu untuk yang data 100.000 itu waktu yang dibutuhkan sekitar 0,01000 dalam waktu milisecond. Lalu selanjutnya itu adalah jika datanya itu adalah 1 juta, maka hasil yang dikeluarkan adalah error dikarenakan data yang banyak tidak bisa di compile oleh komputer. Lalu selanjutnya itu adalah quicksort, masih menggunakan library yang sama. Lalu selanjutnya ini kita membuat fungsi swap juga seperti sebelumnya yang merge. Lalu kita ngebuat partisi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Gunanya partisi ini untuk ngebagi menjadi dua array berdasarkan pivot. Nah, habis itu kita membuat pivotnya sebagai elemen terakhir pada array. Lalu kita menggunakan integer i sama dengan low kurang 1 untuk memisahkan elemen yang lebih kecil daripada pivot. Lalu membandingkan elemen array dengan pivot yang sudah ada. Jika elemen yang dicari itu lebih kecil atau sama dengan pivot, maka akan melakukan pertukaran seperti swap ini. Lalu kita membuat kode yang dimana kode ini berguna untuk membuat elemen yang lebih kecil dari pivot akan diletakkan di sebelah kiri dan elemen yang lebih besar daripada pivot berada di sebelah kanan. Lalu kita ngebuat fungsi dari quicksort ini sendiri. Lalu kita memeriksa kondisi untuk menentukan kapan proses pengurutan harus berhenti, yang dimana kalau kita sini dikondisin dari yang low itu paling kecil di sebelah kiri dan high di sebelah kanan. Lalu jika kondisi atas terpenuhi, dilanjutkan dengan pemilihan pivot dengan memanggil fungsi dari partisi ini. Kita mencari pivotnya. Setelah mendapat pivot, kita memanggil quicksort untuk dua bagian array yang belum diurut, yaitu bagian kiri hingga pivot dikurang 1. Lalu kita memanggil quicksort lagi untuk bagian kanan array untuk pivot plus 1 hingga high atau yang paling tinggi. Lalu selanjutnya itu kita memanggil fungsi utama itu inMain. Lalu kita menggunakan data yang telah ditentukan. Terus kita menghitung waktu yang dimulai. Lalu menggunakan srand dengan time untuk membentuk bilangan bulat yang terus berubah. Terus kita memanggil fungsi dari quicksort di atas. Kita juga menghitung waktu selesai dan menghitung waktu yang telah dibutuhkan. Untuk data pertama itu adalah 100. Kalau kita coba running yang 100 itu datanya itu adalah 0,0, masih belum ada waktu yang ditentukan. Lalu selanjutnya itu adalah jika datanya 1000 itu waktunya itu adalah masih 0. Lalu jika datanya itu 10.000, datanya itu menjadi sama seperti merge, jadi 0,00100. Lalu jika datanya itu menjadi 100.000, itu menjadi 0,10800. Dan jika datanya itu adalah 1 juta, maka hasilnya akan error lagi dikarenakan data tersebut terlalu banyak. Selanjutnya itu adalah untuk Fibonacci yang rekursif terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan library IOStream, Ctime, dan IOManip. Lalu menggunakan using namespace std. Di sini saya menggunakan Fibo recursive in n. Jika n ini kurang dari sama dengan 1, maka akan mengembalikan fungsi n.
Namun jika lebih dari satu, maka returnnya adalah penghitungan dari nilai n itu sendiri. Lalu untuk fungsi utama itu adalah kita memasukkan int n, cout, masukkan nilai n untuk mencari suku ke n dari deret Fibonacci. Kita masukin menggunakan sin. Lalu untuk penghitungannya itu menggunakan clock start, sama dengan clock, sama seperti yang algoritma. Terus tipe data in fib untuk Fibo rekursif. Lalu untuk clock underscore t untuk mengakhiri penghitungan waktu. Lalu kita menggunakan double time taken sama seperti sebelumnya, dengan 0 di belakang koma itu ada 5. Coba kita running yang rekursif terlebih dahulu. Itu dengan tipe data yang pertama itu adalah 10. Jika 10, dia untuk running time datanya itu adalah 0,0. Jadi waktunya itu masih belum terbaca. Kalau kita naikin data jadi 20, itu masih 0 juga. Kalau kita rubah data yang menjadi 30, sudah mulai terbaca. Tipe datanya itu ada untuk runningnya itu adalah 600, 0,00600. Lalu jika datanya itu adalah 40, maka data runningnya itu adalah 0,42842800. Lalu jika Fibonacci ke 70, itu compiler akan stuck. Jadi jika kita tunggu seperti ini, tidak akan mengeluarkan hasil apa-apa. Jadi kita anggap bahwa compiler tidak bisa memberikan hasil, jadi kita strip saja. Lalu untuk yang 100, sama seperti yang 70 tadi, compiler tidak bisa menerima data sebanyak itu, jadi kita strip. Lalu selanjutnya itu untuk yang dynamic programming. Dynamic programming ini mirip seperti yang rekursif, bedanya hanya di penghitungan Fibonacci-nya. Untuk library-nya masih sama kayak rekursif tadi. Lalu kita deklarasi Fibodynamic dengan integer n. Bedanya di sini, kalau misal ini kan kurang dari sama dengan, nah kalau ini bisa n plus 1. Nah itu baru kebaca kalau di dinamik. Terus Fibo 0 di indeks 0 itu 0 dan di indeks 1 itu adalah 1. Jika data i itu sama dengan 2 dan i kurang dari sama dengan n, maka i nya itu akan terus bertambah yang dari kita inputin. Terus untuk Fibonacci pada array i, yang dimana penghitungannya itu adalah sama seperti yang di atas, yang rekursif. Dia variabelnya dikurang 1 ditambah Fibonacci pada variabel i dikurang 2 sama seperti yang di atas, lalu ditambahkan. Lalu kita masuk ke program utama, itu menggunakan in main. Lalu kita deklarasikan integer n. Lalu kita cout untuk memasukkan nilai ke n ke deret Fibo-nya. Lalu kita sin untuk n nya. Kita cari untuk waktunya itu clock underscore t start sama dengan clock. Lalu untuk memanggil fib nya itu adalah menggunakan tipe data in sama dengan Fibodynamic. Lalu penghentian penghitungan waktu, lalu waktu yang dibutuhkan kita pakai double time taken sama seperti sebelumnya. Kita coba running. Ini kita coba untuk data ke Fibonacci ke 10, itu datanya itu adalah 0. Lalu jika datanya itu adalah 20, waktu juga masih 0. Jika data 30, itu waktunya itu adalah 0. Jika data 30 itu maka saya juga 0. Jika data Fibo-nya itu Fibo ke 40, hasil juga 0. Untuk data ke
Untuk data ke 70, untuk data ke 70 itu hasil juga masih 0. Lalu jika data ke 100 itu hasilnya juga 0. Untuk kesimpulannya itu, untuk yang sorting algorithm itu untuk running time data, untuk datanya itu jika mengikuti data seperti ini, waktu compile yang dibutuhkan oleh komputer itu tergantung pada spesifikasi komputer yang ada, komputer atau laptop yang ada. Semakin bagus spesifikasi yang dimiliki, maka akan semakin cepat waktu compile yang diberikan. Sebaliknya, kalau semakin uh, biasa saja untuk spesifikasinya, maka akan semakin lama untuk compile-nya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.